Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kuda. Kali ini saya berbagi pengalaman ya. Kita tahu di mana kulkas atau kompresor kulkas ya, saat sedang bekerja ya, dengan mencolokkan listrik, kemudian kita cabut stop kontaknya, cabut listriknya, kemudian kita colokkan lagi, itu kenapa tidak boleh? Nah, sekarang saya contohkan ya. Ini listrik ya. Ini kita lihat, ini 0 ya. Ini kita lihat di sini. Ini saya hidupkan ya. Ya, hidup ya. Ini lihat. Ada, matikan. Nah, pada saat kompresor hidup ya, kita kan kadang-kadang ingin memindahkan, atau terkadang ya listrik padam sendiri, kemudian tiba-tiba hidup sendiri. Dia akan merusak kompresor. Sekarang saya hidupkan, dia tidak akan hidup ini. Nah, tidak akan hidup, hanya bunyi ngedengung. Nah, ampere tinggi. Ya. Ampere tinggi. Nah, ampere tinggi. Kita lihat di sini ya. Saya cabut. Ya, ampere tinggi di sini karena ya, yang saya sudah jelaskan video saya yang lalu bahwa PTC di sini dia berdasarkan resistansi. Dia nunggu sampai resistansinya kecil baru dia menyambung dan hidup kembali. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya, untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada elektronik ya, terutama di daerah-daerah, ini juga setelah saya membuat video yang lalu tentang akibat daripada kita mencabut listrik dan kemudian mencolokkan lagi. Ini juga ada tanggapan dari teman-teman kita, terutama di daerah, ya. Dengan komentar, tolong dibuatkan antisipasinya. Nah, umumnya di daerah, ya, itu listrik terkadang hidup, kemudian sebentar lagi mati, kemudian hidup lagi. Nah, itu yang akan mengganggu alat-alat elektronik, terutama kulkas. Jadi kita lihat bahwa kulkas saat kita dalam keadaan hidup, kita colokkan, kita kembali lagi, dia tidak mau bekerja. Kenapa? Nunggu, istilahnya kalau umpama orang awam nunggu dingin. Padahal tidak, itu berdasarkan resistansi. Sampai resistansinya dia kecil, baru dia nyambung kembali. Itu akan mengganggu alat-alat elektronik atau terutama kulkas. Kalau saat lampu hidup, mati, hidup, lampu sekejap ya. Nah, sekarang saya membuat antisipasinya. Ini adalah Omron ya, timer Omron H3CR ya. Omron H3CR ya. Kita lihat di sini, ini adalah mode, ini adalah untuk menyetel waktu. Di sini ada menit ya. Ada detik, ada jam di sini. Nah, dan di sini tampilan yang di sini, ini adalah untuk menyetel pada body, pada tampilan di sini kan 0 sampai 12. Ini bisa kita rubah ya. Tampilan di sini. Ini tampilan di sini ini adalah mode ya. B, ini bisa kita putar. Tampilan B bisa kita putar menjadi tampilan A ya, tampilan A, modenya mode A ya. Kemudian juga di sini power, ini lampu, dan kemudian di sini untuk di sini kita lihat ini ada waktu sek ya, detik ya, second ya, detik. Ini bisa kita rubah ya, kita rubah. Nah, menjadi 10 detik. Ini bisa menjadi, kita berubah menjadi, nah, menjadi menit. Jadi ini, nah, bisa menjadi menit. Ya. Sedangkan ini adalah tampilan. Tampilan di sini kan
kita hanya 10 menit, hanya 12 menit saja. Ini bisa kita rubah di sini ya tampilannya. Nah, menjadi 30 menit di sini ya. Nah, sekarang ya, kita kan permasalahannya kita tidak membicarakan masalah mode dan masalah di sini masalah penampilan dan juga masalah waktu. Nah, karena kita berfokus pada untuk kulkas. Nah, kulkas kan umumnya 30 menit. Ya ini tadi, kita setel di sini, ini sudah kita setel, ini 30 menit. Ya, kemudian ini juga tampilannya sudah, ya waktunya menit, tampilannya 30 menit, dan modenya pada A. Modenya pada A. Nah, inilah. Sekarang, bagaimana untuk perkabelannya? Sekarang perkabelannya, lihat. Untuk perkabelannya, ini saya lepas. Ya. Nah, ini. Ini, ya. Ini kan semula seperti ini ya. Ini lihat ada tanda di sini untuk masukkannya. Nah, tandanya kan seperti ini. Ya, ini kita lepas ya. Ini kita lepas dan kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada satunya mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Kita lihat di sini. Ya. 7 6 6 8. Nah, kalau kita lihat bicara di sini ya. Bicara di sini. Inikah yang dimasukkan ke power ini adalah 2 dan 7. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Yang kita masukkan adalah 2 dan 7 untuk power listriknya. Di sini. 2 dan 7. Ingat ini. Ini. Lihat. Ini 2 dan 7. Ini sebagai masuk listrik dari PLN ya. Kalau di sini source-nya ya. Kita masukkan 2 dan 7. Ya. Ini saya masukkan 2 dan 7 sebagai power PLN-nya. Lihat di sini ya. Nah, jadi kita kabel kulkas ya. Ini khusus kulkas ya untuk pengaman. Kulkas yang masuk ke colok stop kontak ini kita putus. Ya, kita putus. Ini kita masukkan di sini power 2 dan 7 kita masukkan ke 2 dan 7. Kita masukkan 2 dan 7 ya, kita masukkan di sini. Kita masukkan 2 dan 7 ya untuk powernya. Ya. Ini sudah masuk di sini. Ini power dari PLN-nya ya. 2 dan 7 sesuai ada yang ada di sini. Kemudian ya, 1 dan 2 kita jumper. Kabel 1 dan 2 kita jumper, kemudian 7 dan 8 kita jumper. Ya, ini kita ambil ya. Ini kita ambil masuk ke 7 dan 8. Ini kita jumper di sini. Nah, ini kita jumper 7 dan 8. Kita jumper di sini. Nah, kita jumper di sini. Kemudian lagi 1 dan 2 kita jumper lagi. Ini kita jumper lagi. 1 dan 2 kita jumper lagi, kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Ini juga kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Ini lihat kabel yang stop kontak yang colokan kita putus tadi, kita masukkan ke kabel 2 dan kabel 7. Kemudian 1 dan 2 kita jumper, kemudian juga 7 dan 8 kita jumper. Hasilnya seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang menuju yang tadi kita putus menuju tadi ya, yang menuju ke kompresor sini, itu kita masukkan ke kabel di sini, kita masukkan ke kabel 3 dan kabel 6 ya, kita masukkan ke kabel 6. 3 dan 6 kita masukkan ya sekarang ya. Ini lihat di sini ya. Ini saya ambil kabel ya, ini. Itu kita masukkan di sini.
pojok dengan pojok. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan pojok dengan sini. Nah, kita masukkan di sini, sini. Nah, kita putar. Kemudian satu lagi kita masukkan ke sini ya. Selanjutnya ini yang menuju ke kompresor atau yang menuju kulkas ya. Jadi ini seolah kulkas, ini kan kita nempelkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nah, nanti kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Ini tadi kan sudah jelas ya. Untuk mengambil ini timer omronnya, ini di sini adalah modenya A, dan kemudian di sini 30 menit, dan kemudian di sini tampilannya adalah menit ya. Sekarang ini saya pasang kembali, saya pasang di sini kembali ya, pasang kembali. Nah, ininya karena kita tidak mungkin mengubah 30 menit, ini kita rubah menjadi detik ya. Sekarang saya rubah menjadi detik dulu ya. Sekarang saya rubah menjadi detik ininya ya, tampilannya kita rubah jadi detik ya. Lihat, tampilannya kita rubah jadi detik iya, menjadi 12 detik. Ini menitnya saya ganti dengan detik. Nah, kita ganti dengan detik di sini. Ya. Sekarang kita akan coba. Kita akan tes. Nah, untuk mengetes di sini apakah listriknya sudah masuk atau belum, ya. Ini saya ambil kipas ya, kipas AC. Jadi seolah-olah ini menguji apakah listriknya sudah masuk atau belum. Nanti kalau ini sampai kita setel berapa detik, ini nyala, ini hidup. Ini hidup, kemudian dia pindah, ini mati, ini kan hidup. Sekarang saya akan masukkan ke sini ya, untuk mengetes ya, apakah listrik sudah masuk atau belum. Nah, kita tes di sini ya, saya cabut dulu. Sekarang saya tes di sini. Nah, saya tes dulu ya. Nah, masukkan di sini. Ini satu lagi saya masukkan ya. Ya, lihat satu lagi saya masukkan di sini. Ini sudah saya pasang ya. Tadi terhenti sementara ya. Azan maghrib. Ini sudah terpasang. Ini yang dua ini adalah kipas ya. Ini sengaja untuk menunjukkan bahwa ini colokan ini nanti sudah bekerja, nanti ini hidup ya. Ini saya hidupkan lagi di sini ya. Ini saya buka di sini supaya bunyi ya. Dan ini saya pasang ya. Ini saya pasang, lihat ini. Ini saya pasang, ini sudah ada tanda ya, tanda untuk lubangnya di sini. Jadi kita tidak takut keliru. Ini kita masukkan seperti ini, lihat, masukkan seperti ini. Sekarang saya akan tes ya. Ini lihat di sini setel, saya setel ini 10 detik ya. Ini saya setel 10 detik, lihat. Ya. Ini saya setel 10 detik ya. Nanti 10 detik, nanti begitu saya colokan ini ya, ini yang nyala, ini dulu. Ini, nanti ini mati, baru kompresor hidup. Ya, karena untuk mempersingkat waktu, kita menggunakan waktu yang detik. Nanti kalau kita yang sesungguhnya, nanti bisa kita setel menjadi menit. Ya, atau jam, sesuai dengan kebutuhan.
Ya, sekarang saya akan lakukan pengetesan ya. Lihat ini dalam keadaan 0 ya. Ini keadaan mati. Ini begitu kita colokkan ini hidup. Nanti sekitar 10 detik ini dia akan pindah ke kompresor atau kulkas yang akan hidup. Ini saya hidupkan. Nah, dia nanti nunggu 10 detik. Saya hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pindah ke sini. Ya, itulah ya. Sekarang saya matikan ya. Ini karena muncrat ya. Saya matikan ini. Ya, saya matikan. Nah, saya matikan. Itu ya, teman-teman ya. Ini adalah timer Omron H3CR. Ini fungsinya banyak sekali untuk lampu flip-flop atau untuk lampu di malam hari. Kapan kita mau menghidupkannya ini dengan waktu ini. Cuma karena kita sekarang berfokus pada untuk pengamanan alat elektronik, terutama kulkas. Ini kita rubah dulu ya. Tadinya detik, lihat kita rubah lagi ini ya. Ya. Ini ya teman-teman ya, ini tetap di A ya, mode ini ya, tetap di A. Ini kita di sini rubah menjadi menit. Nah, ini 30 menit. Kita anggap ya, bisa kita 30 menit ya untuk kulkas. Kita di sininya angka 0130. Kemudian untuk ininya kan masih detik ya, second ya, sek ya. Kita rubah menjadi menit. Ya, ini baru 10 detik nih. Nih menit ya. Ya, jadi nanti ingat ini adalah untuk A-nya, di sini adalah menit dan di sini untuk 30. Jadi buat untuk pengamanan kulkas kasih 30 menit atau 15 menit nanti disetel. Jadi begitu saat terutama di daerah ya yang listriknya hidup padam, begitu dia padam, begitu kita lagi kulkas sedang berjalan tiba-tiba listrik padam, kemudian dia hidup lagi, dia tidak akan merusak kulkas karena nunggu 30 menit yang kita sesuaikan di sini nanti dia baru hidup. Dan juga PTC juga sudah mulai istilahnya mulai dingin dan resistansinya juga mulai mengecil, jadi dia bisa hidup kembali ya. Itulah ya teman-teman ya, saya sudah berbagi pengalaman. Berkat Anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.